Maria memang perempuan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa dia sangat luar biasa? Karena dia adalah seorang wanita yang menjadi bagian dari penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama. Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang akhirnya tergenapi di perjanjian baru. Maria adalah salah satu orang yang menjadi pelaku atau yang dipakai Tuhan dalam penggenapan-penggenapan itu. Orang-orang Israel pasti ingat, apalagi para pengajar Israel, selalu ingat dan sangat tahu ketika nubuat di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Mika, di dalam kitab-kitab nabi-nabi tentang akan ada seorang wanita muda, seorang perempuan muda yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan dinamakan Immanuel, yang akan menjadi raja, disebut Bapa yang kekal, disebut pendamai. Nubuat itu sudah dikatakan ratusan tahun sebelum Maria hidup. Jadi sebenarnya dari sudut Tuhan atau dari Tuhan, Maria itu sudah dipersiapkan untuk menggenapkan semua nubuatan yang Tuhan ingin. Manusia tahu bahwa Tuhan jika dia mengatakan sesuatu, maka tidak ada yang dapat menghalangi. Jika Tuhan mengatakan sesuatu, dunia boleh berubah seperti apapun, tetapi semuanya itu dalam kontrol Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan di kitab Daniel bahwa ada kerajaan-kerajaan yang akan menguasai, termasuk menguasai Israel, Babel, ada Media Parsi, ada Yunani, dan ada Romawi. Kerajaan-kerajaan itu akan menguasai Israel, akan membuat Israel menderita, tetapi Tuhan menjanjikan akan datang seorang penebus. Akan datang seorang yang akan lahir dari seorang perawan, seorang gadis muda, wanita muda. Dan orang itu adalah Maria. Maria mungkin tidak tahu, dan banyak orang tidak tahu. Ketika akhirnya toh dia yang dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang menggenapkan semua nubuat Tuhan. Tidak ada orang, tidak banyak orang yang dipakai Tuhan menjadi penggenap dari rencana Tuhan. Maria adalah, kalau saya pengen mengatakan sebenarnya satu-satunya wanita yang luar biasa yang dipakai Tuhan dalam menggenapi rencana Tuhan itu. Yaitu ketika umat masih makin menderita, makin berdosa, makin jauh dari Tuhan. Jauh sebelum itu, bahkan ribuan tahun sebelum itu, Tuhan sudah janji akan ada keturunan dari seorang perempuan. Dan ternyata perempuan itu adalah Maria. Ketika malaikat datang pada Maria dan mengatakan bahwa dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Maria dengan rendah hati berkata, jadilah padaku. Tetapi sebenarnya ketika Maria mengatakan itu, Maria adalah seorang dari banyak orang, tapi mungkin satu-satunya perempuan pada waktu itu, pada waktu di zaman Romawi itu, yang dipakai Tuhan menggenapi janji Tuhan tentang penyelamat. Memang ada Elizabeth, tapi Elizabeth menjadi orang yang melahirkan Yohanes sebagai pembuka jalan. Memang ada Elizabeth, tetapi Maria satu-satunya yang sangat khusus, yang ditaruh Tuhan di antara banyak wanita di segala zaman. Satu-satunya wanita yang menjadi penggenap dari janji Tuhan. Bukan hanya kepada Israel, tapi kepada dunia. Sehingga mungkin kita harus selalu menaruh Maria dalam pikiran dan hati kita. Bahwa Maria bukan orang beruntung, tetapi orang yang disiapkan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ada banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini. Dan kalau nubuat tentang seorang anak akan lahir dari seorang wanita muda, sudah tergenapi, maka ada banyak sekali nubuat yang Tuhan sudah katakan di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Bahkan satu waktu kelak akan ada pembebasan, sungguh-sungguh pembebasan yang luar biasa manusia dari dosa. Bahkan dunia ini yang dikuasai oleh yang jahat,
yang Tuhan izinkan jahat berkuasa atas dunia ini, satu waktu kelak dunia ini akan selesai. Tidak dikatakan siapa yang akan menikmati waktu ketika dunia ini selesai, ketika ini dunia dihancurkan, dan orang-orang percaya di bawah tinggal dengan Tuhan di sorga. Tidak dikatakan siapa yang akan menikmati itu. Sama dengan tidak dikatakan Maria secara spesifik, tetapi dikatakan seorang wanita. Sekarang tidak dikatakan siapa secara spesifik, secara spesial, siapa yang akan diangkat Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan secara umum, yaitu setiap orang percaya. Nubuat Tuhan berkata bahwa satu waktu kelak, dunia ini akan dihancurkan. Tuhan akan datang. Bahkan sebelum itu dikatakan bahwa dalam saat dunia tenang, dia akan datang mengangkat orang percaya, tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Dan semuanya menjadi baru. Pada waktu Maria dikatakan ketika selesai dengan pengenapan itu, dikatakan dunia memiliki damai sejahtera. Tetapi masih ada dalam kehidupan dalam dosa. Satu waktu kelak dunia akan damai sejahtera selama-lamanya karena dosa ditiadakan. Itu terjadi, dosa itu dihapuskan karena Maria melahirkan seorang anak yang adalah anak Allah, Yesus. Satu waktu kelak nubuat yang disampaikan untuk akhir dunia ini akan terjadi karena Maria sudah menjadi alat Tuhan yang dipakai menggenapi rencana Tuhan, nubuatan Tuhan, firman Tuhan selalu benar.